Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan video kali ini kami ingin menyajikan tentang masalah hukum rokok. Sebenarnya hidup kita ini mau tidak mau kita itu harus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Begitu kan? Dan ini ketika ada komentar di dalam video sebelumnya, yaitu video Wahabi harus diluruskan. Kayaknya di video saya sebelumnya itu ada itu. Kemudian ada komentar naudzubillah, ngerokok, artinya tukang ngerokok lah begitu. Baik ya, kepada yang komentar siapa itu Sakura apa? Saya juga nggak tahu. Yang penting tebarkan kebaikan dimanapun kita singgah, sampai kita merasakan kebaikan itu sampai ke dalam sanubari kita dan diamalkan apa yang kita punya. Baik, sebenarnya rokok itu di kalangan madhab yang 4 itu pembahasan hukumnya sangat banyak sekali. Madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hambal, itu sebenarnya banyak sekali hukum-hukumnya. Dari saking banyaknya, untuk menyimpulkan itu kayaknya harus membuat disertasi atau membuat survei dari segi hukum ini ya, dari segi hukum. Contohnya saja, contoh kecil dari Imam Hanafi, dari murid-muridnya beliau, ada ulama yang memperbolehkan merokok. Dari segi hukum ini ya, bukan dari segi bermanfaat tidak bermanfaat. Dari segi hukum, murid seperti madhab Imam Hanafi itu seperti siapa namanya? Syekh Ibnu Abidin. Syekh Ibnu Abidin ini memperbolehkan, ya, tidak sampai mengharam. Dan beliau juga menjadi rujukan utama di dalam mazhab Imam Hanafi. Dan ada juga di mazhab Imam Hanafi itu juga memperbolehkan, artinya tidak sampai mengharamkan, yaitu Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Ini ulama yang sampai diklaim ataupun diyakini sebagai ulama yang waliyun min auliyaillah, atau min jumlatil auliyaillah ta'ala, walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu memperbolehkan, tidak sampai mengharamkan. Dan bahkan dalam satu kesempatan beliau mengarang kitab, yang kitabnya itu As-Sulhu Bainal Ikhwan fi Ibahati Syurbid Dukhon. Ya, saya ulang lagi, As-Sulhu Bainal Ikhwan fi Ibahati Syurbid Dukhon. Itu memperbolehkan sampai ibahah begitu. Jadi ini jangan sampai kaku kita ya. Itu yang pertama. Kemudian di madhabnya Imam Maliki, seperti halnya Syekh Hasan Makhluf ya, yang sampai pernah menjabat mufti di Mesir, dan juga Syekh Ali Al-Ujhuri, itu memperbolehkan juga dalam kalangan madhab Imam Maliki. Yang ketiga adalah madhab Imam Hambali. Madhab Imam Hambali itu sebenarnya saya temukan di kitab ini, di kitab keren ini, bagus sekali, yaitu Syekh Mar'i Al-Hambali. Syekh Mar'i kayaknya ini memperbolehkan ya, artinya tidak haram seperti itu, tidak fatal. Yang terakhir adalah madhab kita Imam Syafi'i. Nah, kalau madhab Imam Syafi'i ada juga yang memperbolehkan merokok itu ya, itu diantaranya Al-Jamal Az-Zayyadi. Imam Zayyadi itu memperbolehkan rokok. Wong sudah dari para ulama memberikan statement hukum boleh ataupun tidak haram lah, tidak sampai hukum tahrim ya.
Bagi kita yang sebagai umatnya, sebagai orang yang ikut jalannya atau thariqahnya para ulama, ya kita tidak usah bingung. Iya. Gampangannya kalau bahasa saya, gimana kita itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ikut jalannya para ulama? Wong yang takut kepada Allah itu cuma para ulama. Siapa? Ya para ulama. Nah, dawahnya Allah dalam Al-Qur'an disebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sudah dijelaskan seperti itu di Quran. Jadi yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Kalau kita ingin sampai kepada Allah tidak menggunakan metode ataupun kaifiyah yang sudah dicarakan, disampaikan oleh para ulama, kita mau ikut siapa lagi? Kan begitu. Itu yang pertama tentang hukumnya. Terus yang kedua, apakah merokok itu berguna atau tidak? Tentunya ketika ditanyakan seperti itu, maka melihat daripada personalianya. Kalau memang orangnya seumpamanya dia kalau tidak merokok ternyata sampai tidak enak mutolaah kitab, mutolaah buku, ataupun ketika dirinya tidak merokok pusing dirinya itu, tidak tumbuh pikiran untuk menciptakan buku ataupun membuat buku, maka itu boleh seperti itu. Asalkan tidak berbahaya kepada dirinya. Kalau memang berbahaya, ya sudah. Katanya Cak Non, ketika rokok itu berbahaya, ya sudah, ngambil air panas, air hangat, ya, ambil air hangat, minum sedikit demi sedikit, ada sedikit. Ya sudah, itu ukur dengan personalia masing-masing. Jangan sampai ketika sampai mendengar min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, merokok dapat membahayakan. Iya, yang membahayakan bagi yang membahayakan. Kalau kita mau rokok, kita harus tahu porsi. Kapan kita harus merokok, kapan kita harus meninggalkan rokok. Kita harus tahu sehari harus pakai habis berapa itu? Habis lima 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 rokok itu. Bukan 5 bungkus itu hebat berarti. Jadi ini sebenarnya seperti ini saya temukan di kitab Sabqatul Kutub Al-Mufidah. Ini sangat berfaedah sekali. Jadi yang berkomentar yaitu Sakura dan lain sebagainya, eh, bersikap lega dada lah dengan naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Kebaikan itu bukan cuma satu, kebaikan itu banyak sekali. Saling sharing sama temannya yang lebih ngerti, jangan sharing dengan orang yang tidak ngerti. Nah, maka dari situ, dari video ini semoga ini bisa memberikan manfaat ya. Kitab ini kalau sampean pengen ngaji, ya belajar di pesantren. Kalau belajar di YouTube dapat sedikit, tidak ngerti sesuatu, tidak ngerti apa-apa kalau seperti itu. Nah, kemudian awas, hati-hati ikut aliran-aliran, cari aliran yang betul, yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ijma' para ulama ataupun ijma' sahabi, para tabi'in. Kemudian para ulama memberikan rumusan kias, itu ikutin ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itu ya berhadirin. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, kalau ada lebihnya itu murni fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.